Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang sifat material. Pada pembahasan sifat material ini terdiri dari dua bagian. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagian yang pertama. Konten dari mata kuliah ini atau pada pembahasan kali ini adalah kita nanti akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu, lalu kita akan berbicara tentang konsep tegangan dan regangan, lalu berikutnya prinsip pengujian teknik sebuah material. Pada bagian pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengujian tarik, di mana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip deformasi elastis dan deformasi plastis, lalu pengujian kekerasan. Pada dasarnya sifat material itu merupakan respon material terhadap sesuatu, ya. Seperti halnya kita manusia, sifat manusia itu dipengaruhi oleh respon manusia terhadap hal-hal yang dialaminya. Sebagai contoh, respon seseorang, ya, Anda misalkan ketika Anda mengalami kejutan, tentu Anda akan memberi respon, ya. Misalkan kejutan yang tidak disenangi, pasti Anda akan merespon, misalkan merasakan sakit, ya, dan sebagainya. Misal bila dia marah misalkan, nah sifat orang tersebut berarti adalah pemarah, ya, seperti itu. Bila respon yang diterima misalkan ketika dia mengalami kejutan yang tidak disenangi dengan menerima lapang hati misalkan, oh berarti dia sifatnya adalah orang yang sabar, ya, seperti itu. Itu analoginya untuk menggambarkan sifat dari material. Demikian pula dengan material, ya. Jadi material itu punya sifat yang ditimbulkan oleh respon yang diberikan. Pemberian beban kejut pada material, ya, misalnya apabila material itu ketika diberi beban langsung patah misalkan, nah berarti sifatnya material itu adalah getas. Apabila material itu diberi beban kemudian menjadi berubah bentuk sangat bengkok misalkan, ya, nah berarti material itu disebut material yang ulet. Dan sebaliknya, apabila material itu diberi beban, dia hanya sedikit mengalami perubahan bentuk, misalkan hanya bengkoknya sedikit, ya, berarti material tersebut disebut sebagai material yang tangguh. Nah, berdasarkan dari respon, ya, yang diterima material itu, sifat dari material itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama adalah sifat material terhadap respon berupa beban mekanik, yaitu disebut sebagai sifat mekanik. Apabila respon material terkena paparan fisik, ya, misalkan seperti cahaya, medan magnet, medan listrik dan sebagainya, itu disebut sebagai sifat fisik. Kalau sifat kimia, respon material terhadap zat-zat kimia, ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang secara detail dari sifat material, contoh-contohnya yang bisa dijabarkan, misalkan sifat mekanik, ya. Sifat mekanik itu berupa sifat kuat, ya. Sifat kuat itu banyak bisa dilihat pada gambar bahwa ada kuat menahan terhadap beban tarik, ya,
kuat luluh, kuat tekan, kuat geser, kuat puntir, grip, ya, tegangan patah, dan kekerasan. Ada lagi juga sifat mekanik yang sifatnya kemampu bentukan atau form ability. Nah, di dalamnya ada keuletan, ya, kemampu coran, ya, bagaimana material itu mampu untuk dicor, kan gitu ya. Ada kekakuan, ketangguhan, dan ketahanan atau yang biasa disebut sebagai durability, ya, bisa dari tahan aus dan tahan fatigue. Kemudian sifat material yang lainnya adalah sifat secara fisik, ya, di mana komponen-komponennya termasuk berat jenis, ya, karena setiap material punya berat jenis yang berbeda-beda, ya, atau bisa dikatakan sebagai karakteristik dari material. Kemudian sifat fisik lainnya adalah sifat termal, ya. Ini berhubungan dengan temperatur, ya, temperatur lebur, temperatur didih, konduktivitas panas, ya, kapasitas panas jenis dan sebagainya. Itu termasuk sifat fisik termal. Kemudian sifat listrik, ya, konduktivitas, ya, kapasitansi, ya, konstanta dielektrik dan sebagainya. Bisa juga sifat fisik yang berupa magnet, ya. Ya, biasanya permeabilitas, ya, atau koefisien piromagnetik, ya, seperti itu. Kemudian optik, ya, ini berhubungan dengan cahaya, ya, absorbansi, kemudian warna, luminositas, fotosensitivitas dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga sifat material yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia atau disebut sebagai sifat kimia, yaitu berupa komposisi kimia, ketahanan terhadap korosi, pH, ya, reaktivitas, higroskopi dan sebagainya. Itu merupakan sifat kimia, ya, dimana pada komposisi kimia yang pada pertemuan 2 kita sudah sedikit membahas. Nah, tapi di dalam pembahasan di sifat material yang akan kita pelajari pada kuliah kali ini yang berkaitan dengan logam, ya. Jadi semua material mempunyai sifat mekanik, fisik sampai ke kimia, tapi yang akan kita fokuskan nanti adalah material yang berbahan logam. Makanya tadi di konten pada bagian pertama ini nanti kita akan berbicara tentang kekuatan, ya, kekuatan material dengan prinsip pengujian tarik di dalamnya dan pengujian kekerasan. Nah, untuk pada pengujian-pengujian yang lain nanti kita akan bahas pada bagian yang kedua. Baik, sekarang kita masuk di sifat mekanik material, ya. Kita tahu bahwa sifat mekanik material, ya, mencerminkan hubungan antara beban atau gaya yang diberikan terhadap respon atau deformasinya, ya, atau perubahannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa respon yang diberikan berupa beban-beban secara mekanik, ya. Ada beberapa beban, ya, 3 beban pada sifat mekanik material, ya. Yang pertama beban secara statik, ya. Beban ini biasanya berupa beban yang perubahannya secara lambat terhadap waktu dan diberikan seragam di seluruh penampang material, ya. Misalkan beban tarik, ya, tekan, geser, ya, tekuk dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya beban impact, ya, atau beban kejut, atau biasanya beban ini diberikan terhadap material secara mendadak. Berikutnya ada beban secara dinamik, ya. Beban ini dilakukan atau diterima oleh material yang berulang-ulang pada suatu periode waktu, ya, atau berfluktuasi.
Nah, gambarannya bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Jadi ini adalah ilustrasi skema dari deformasi atau perubahan yang terjadi akibat adanya pembebanan. Misal pada gambar A ya, yang ini merupakan beban yang ditimbulkan adanya gaya tarik F ya, atau beban F. Di sini arahnya berlawanan, maka disebut sebagai beban statik tarik. Kemudian yang B ya, ini tekan ya, karena F-nya arahnya ke sana. Nah, beban ini diberikan secara seragam ya. Ini masih beban statik ya, dimana F adalah beban, kemudian A ini adalah luasan penampang. Kemudian perubahan deformasinya terlihat ini adalah perubahan dari L ya, L1 maaf, dari L0 yang bergaris-garis ini menjadi L1. Jadi perubahannya menjadi perubahan panjang. Ini namanya deformasi perubahan panjang. Kemudian ditekan sebaliknya, jadi L0-nya ya, bagian yang ditunjuk oleh garis-garis lalu menjadi L1 bagian yang tidak bergaris-garis. Perubahan yang terjadi adalah perubahan panjang dan perubahan luas penampang ya. Kalau di sini A0-nya sebelumnya lebih luas, menjadi A1-nya di sini lebih kecil ya. Sebaliknya kalau tekan A0-nya menjadi lebih luas, menjadi lebih luas ya dari awal ya, seperti itu. Kemudian di situ ada beban lagi ya, pada poin C ini namanya beban geser ya. Kita lihat arahnya ya, dimana F-nya ini bergerak horizontal ya, kemudian F bergerak secara vertikal. Nah, ini yang terjadi perubahan deformasinya adalah ini bentuk awalnya kubus menjadi bentuk seperti ini ya. Ini namanya proses deformasinya. Kemudian pada D ya, poin D ini adalah beban yang berupa torsi. Kalau torsi pasti ada kaitannya dengan putaran ya. Jadi benda ini dipuntir ya, diputar pada sudut theta ya. Ini sudut theta, sudut perubahan ya, bidang ketika diberi beban ya. Dari awal ini berarti bergeser sebesar theta, dinyatakan dalam T ya, ini arahnya ke sini. Nah, ini yang diterima oleh material sehingga dikatakan sebagai sifat mekanik material. Nah, nanti kita akan berbicara lebih jelas lagi di konsep tegangan dan regangan. Konsep tegangan dan regangan ya, apabila beban statik diberikan pada material, maka material tersebut akan berubah bentuk atau dalam istilahnya terdeformasi ya. Nah, jika kita mengikuti besarnya deformasi pada fungsi beban, nanti kita akan memperoleh informasi mengenai, dalam tanda kutip, perilaku dari material itu, seperti yang ditunjuk pada gambar ya. Di situ ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama yang ini, kita lihat fenomenanya ya. Tali-tali yang menghubungkan ya pada jembatan gantung ini mengalami namanya beban tarik ya. Jadi beban yang diterima oleh setiap tali ini adalah beban tarik.
Sedangkan di gambar kedua di sini ya, ini batu bata yang ada pada candi ya. Ini mengalami beban tekan karena apa? Batu bata yang ada di atas ini memberikan beban batu bata yang ada di bawahnya, sehingga batu bata yang paling bawah ini menerima beban yang paling besar. Ini merupakan beban tarik. Kemudian fenomena yang lain ya, tadi tentang berbagai macam bentuk beban. Yang ketiga ini terkait dengan beban torsi ya. Nah, di sini ini bagian yang saya tunjuk di sini, ini adalah bagian material yang mendapatkan beban torsi ya. Bebannya seperti ada efek berputar ya, seperti ini. Jadi ini ada theta ya tadi ya, sudut ya, dimana ketika peniti ini kalau kita pasangkan pada pengaitnya di sini, berarti material yang ada di sini ini mengalami beban torsi. Sedangkan pada fenomena beban geser ya, ini ketika Anda memotong timun ya. Jadi pisau memberikan tegangan geser terhadap ketimun sehingga timunnya ini bisa terpotong ya, seperti itu. Nah, secara konsep dapat diformulasikan seperti ini. Nah, kita lihat pada gambar 3.4 ini, konsep tegangan dan regangan pada material yang diberi beban. Saya ambil contoh pada konsepnya beban tarik ya, di mana F ya, beban ya, beban dinyatakan dalam F. Lalu ada A0 atau luasan area, ini luasan area sebelum diberi beban. Jadi garis-garis ini menunjukkan bentuk material sebelum terdeformasi akibat adanya beban tarik, yang dinyatakan dalam luas penampangnya A0 atau luas potongan melintang bidang yang tegak lurus bidang sebelum bahan diberikan beban. Jadi tegak lurus. Jadi kalau melintangnya beban areanya itu melintang seperti ini, bebannya harus tegak lurus ya. Kemudian L0 ini adalah panjang mula-mula ya, ini L0 mula-mula sebelum material diberi beban. Lalu LF ya, atau L finish ya, ini panjang material setelah material itu diberikan beban. Kemudian selisihnya antara L0 dengan LF dinyatakan dalam X ya, dinyatakan dalam X. Kemudian tegangan itu dinyatakan dalam sigma ya, atau bisa didefinisikan sebagai intensitas beban yang didistribusikan di dalam material yang menghambat perubahan bentuk ya. Dinyatakan dalam persamaan sigma sama dengan, atau tegangan ya, sama dengan F beban yang bekerja pada material ini yang tegak lurus ya, kemudian dibagi dengan luas area mula-mula, jadi A0. Jadi tegangan rumusnya sigma sama dengan F beban dibagi dengan A0. Satuannya adalah MPa atau mega pascal ya, dimana kita tahu 1 mega pascal itu sama dengan 10⁻⁶ Newton per meter persegi ya. Jadi kalau F-nya ini harus dalam satuan Newton, kemudian A0-nya ini dalam satuan
meter persegi. Kalau 1 MPa berarti dinyatakan dalam 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kemudian konsep berikutnya adalah formula tentang regangan. Ya, regangan yang dinyatakan dalam epsilon, ya, epsilon, atau biasa didefinisikan sebagai perubahan bentuk dari suatu benda atau material terhadap perubahan panjangnya. Jadi kalau regangan ini satuannya persen, ya, dinyatakan dalam epsilon sama dengan LF, ya, L akhir atau L finish, ya, ini setelah benda itu diberi beban F dikurangi dengan L mula-mula. Jadi ini selisihnya dibagi dengan L awal atau L mula-mula, ya, atau dinyatakan dalam delta L. Jadi selisihnya antara panjang awal mula-mula, ya, dengan LF atau finish, ya, L finish, ya, dibagi dengan L0. Satuannya apa? Persen, ya, satuannya adalah persen. Nah, berikutnya adalah pengujian tarik. Seperti yang terlihat, ya. Jadi ini adalah gambaran mesin uji tarik, ya, di mana pengujian tarik ini adalah suatu metode pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan tarik dari sebuah material atau bahan, ya. Biasanya bahan terpasang, ya, pada cak yang sudah tersedia di sini dengan bentuk spesimen yang sudah harus disesuaikan dengan ukuran standarnya, ya. Bisa berupa ASTM, JIS, BS atau yang lain-lain, ya. Spesimen itu dipasang pada mesin uji tarik ini, kemudian diberi beban statik tarik, ya, perlahan-lahan, ya, sampai spesimen itu patah. Nah, selama pembebanan mesin ini merekam, ya, mencatat berapa pertambahan panjangnya dan berapa besar beban yang diberikan, yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian grafik ini nanti akan dikonversikan, ya, menjadi angka kekuatan tarik pada material atau bahan tersebut. Kita bisa lihat di sini, ya, kita sudah punya mesin uji tarik, ya. Jadi untuk pengujian nanti mungkin ada mata kuliah tersendiri pada mata kuliah uji bahan teknik. Salah satunya adalah praktek uji bahan teknik. Tetapi yang akan kita praktekkan dan akan kita bahas adalah fenomena pada kekuatan tarik logam, ya. Oke. Jadi hasilnya adalah berupa grafik seperti ini, di mana sumbu Y-nya ini dinyatakan dalam beban, ya. Satuannya bisa kilo atau bisa newton. Kemudian sumbu X atau yang horizontal ini adalah pertambahan panjang, ya. Jadi setiap waktu, setiap momen dicatat dan direkam oleh mesin pertambahan panjangnya berapa, sehingga dimulai dari 0, ya. Bebannya 0, kemudian L0, ya, kemudian diberi beban ini ke atas, ini naik secara perlahan-lahan. Ini prinsipnya ada yang menggunakan ulir, ya, ada yang menggunakan hidrolis, ya.
Yang kita punya ada yang menggunakan ulir ya. Jadi semuanya menggunakan ulir. Jadi prinsipnya beban diberikan, lalu material ini akan bertambah panjang. Nah, kita catat di setiap momen waktunya pertambahan panjangnya seperti apa ya. Kalau bebannya semakin meningkat berarti arahnya ke atas terus ya. Kalau pertambahan panjang berarti semakin ke kanan. Jadi kalau kita hubungkan antara beban dengan panjang akan menghasilkan bentuk seperti ini ya. Nah, kalau grafiknya ini belum putus berarti materialnya belum patah. Tapi apabila materialnya patah, grafiknya ini akan terputus. Ini contohnya seperti itu. Nah, konsep tegangan-regangan yang ada pada pengujian tarik ya, seperti yang Anda lihat pada gambar. Kita tadi berbicara tentang konsep tegangan-regangan ya. Jadi tegangan tadi kan sigma sama dengan gaya dibagi dengan luasan. Nah, hampir sama grafik yang disajikan pun juga seperti ini. Jadi tegangan itu ada di sumbu Y, sedangkan regangan ada di sumbu X. Regangan ini berkaitan dengan pertambahan panjang yang satuannya tadi adalah persen. Nah, kita bisa lihat di sini fenomena dari perubahan bentuk dari material ya, atau deformasi dari material. Nah, anggap aja ini spesimennya seperti ini ya. Spesimennya seperti ini. Awalnya L0 dan A0 atau luas permukaan penampangnya A0. Yang ini ya, luas permukaannya. Kemudian kita berikan beban yang dalam hal ini dalam sumbu Y ini dinyatakan dalam tegangan. Jadi setiap perubahan yang direkam di sini langsung dibagi dengan A0, didapatkan angka tegangan. Yang di sini juga seperti itu. Perubahan panjangnya langsung direkam. Ini misalkan LF kurangi L0 dibagi dengan awal mula-mula L mula-mula, atau delta L dibagi dengan L0-nya. Jadi tercatat sebagai regangan yang dinyatakan dalam persen. Nah, kita lihat di sini perubahan bentuknya ya. Benda itu kalau ditarik ya, ini terutama logam ya, dia akan mengalami peningkatan tegangan tetapi tidak menimbulkan pertambahan panjang yang signifikan ya. Ini kan masih segini aja pemanjangnya ya. Kemudian sampai pada suatu momen tertentu dia akan melandai ya. Kalau ini ekstrim naiknya, kemudian melandai, artinya tegangannya mulai berkurang ya, perubahannya berkurang sampai nanti di titik atas ya, maksimalnya. Kemudian nanti setelah mencapai titik maksimal tegangan itu akan menurun. Tetapi tegangan menurun masih diikuti oleh fenomena pertambahan panjang. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih. Nah, dimana ketika terjadi pada F ini ya, F ini berarti finish, putus ya, dimana material ini sudah tidak lagi menahan ya, sudah tidak bisa menahan lagi gaya yang diberikan oleh mesin uji tarik ya. Jadi posisinya seperti ini, kita tarik, kemudian ini beberapa saat momen waktu, kemudian dia akan mengalami putus. Ketika putus sudah grafiknya ini sudah tidak tersambung lagi. Nah, fenomena yang terjadi di sini ada fenomena awal ya, kemudian mengecil sampai terjadi necking ya, necking, kemudian sampai ke fenomena putus. Biasanya necking itu terjadi pada fenomena sesaat sebelum mengalami putus, tetapi dengan tegangan yang menurun ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh spesimen yang umumnya dipakai ya. Ini saya ambil dari referensinya pada standar ASTM E8 ya. Ini pengujian pada pengujian logam, di mana kita buat material yang kita uji itu mempunyai dimensi seperti yang ada pada tabel. Jadi ini standarnya ada A,
ya. A ini panjang bagian yang nantinya kita harapkan tereduksi atau mengalami deformasi. Ini area di mana area nanti putus yang kita harapkan itu di sini. Kemudian B ini bagian grip atau bagian pegangan pada mesin uji tarik, ya. Ini tidak begitu signifikan atau tidak diharapkan untuk putus di sini. Ini dijepit oleh gripnya yang ada di mesin uji tarik, ya. Tetapi panjangnya juga harus minimal punya standar, karena apabila ini tidak standar, misalkan terlalu kecil, jadi nanti akan mengakibatkan benda kerja ini tidak tercekam sempurna dan itu akan mengakibatkan slip, ya. Kemudian ini L panjang secara keseluruhan, ya, besarnya 450 yang dinyatakan dalam mili ini, ya. Kemudian ada C ini lebar, ya, lebar pegangan. Kalau materialnya berupa round, ya berarti pejal, ya. Kemudian ada ketebalan. Nah, ini karena berupa plat, ya, berarti ada T, ya. Ada ketebalan, ada thickness-nya di sini. Sedangkan W ini lebar, ya, W ini lebar. Sedangkan G ini adalah panjang pengukuran, ya, ini panjang pengukuran. Kemudian ada juga harus diberi fillet atau radius, ya. Supaya apa, ya, fenomenanya, karena kalau tidak diberi fillet ini akan terjadi perubahan ekstrim di sini, perubahan ekstrim penampang, dan itu berupa takian, ya. Biasanya kalau sudutnya siku gini berupa takian. Nah, takian itu akan mengakibatkan inisiasi patah, ya. Jadi patahnya bisa terjadi di sini kalau tidak diberi radius. Nah, kalau radius ini biasanya lebih mudah mendistribusikan gaya, ya. Tidak terjadi konsentrasi gaya di ujung-ujung yang ekstrim. Jadi harapannya nanti patahnya ada di wilayah G, ya, atau di area ini, ya, seperti itu. Selanjutnya tentang deformasi elastis, ya. Kita tahu Robert Hooke, ya, ilmuwan dari Inggris, ya, atau pencipta hukum Hooke. Yang kita tahu dulu waktu di SMA mungkin sudah pernah mendengar, ya, bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda pegas, ya, tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang benda yang terjadi menjadi sebanding dengan gaya tarik yang diberikan, ya. Artinya deformasi elastis yang terjadi pada awal pembebanan ketika pembebanan masih rendah, ya, di sini, di mana tegangan dan regangannya berbanding lurus, ya, berbanding lurus sesuai dengan yang ada pada hukum Hooke, ya, di mana sigma, ya, tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan, ya. Modulus elastisitasnya ini dinyatakan satuannya sama dengan tegangan, ya, atau Newton per meter persegi atau Pascal, ya, seperti itu. Nah, deformasi, ya, ketika tegangan dan regangan berbanding lurus itu disebut sebagai deformasi elastis, ya. Hubungan linear antara tegangan dan regangan yang ada pada gambar poin B ini, ya, ini disebut sebagai deformasi elastis. Kemiringan dari kemiringan garis ini, ya, dinyatakan dalam modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas ini sama juga dengan tingkat kemiringan dari garis ini, ya. Atau kalau di
Matematika itu gradien ya. Jadi ini tingkat kemiringannya disebut sebagai modulus elastisitas ya, yang biasanya bisa digunakan untuk menggambarkan kekakuan ya, dari material ya, stiffness ya. Kalau misalkan semakin tegak seperti ini, artinya semakin kaku material itu. Karena apa? Karena tegangan yang diberikan bertambah, tetapi tidak diikuti atau diikuti oleh sedikit pertambahan panjang ya, pada prinsip regangan. Atau bisa dikatakan semakin besar modulus elastisitasnya atau semakin curam kemiringan grafik tegangan regangannya ini, semakin curam ya, semakin curam, maka material itu dikatakan semakin kaku atau stiff ya, misalkan semakin curam. Kalau semakin landai, sebaliknya biasanya dinyatakan atau disebut sebagai material yang elastis gitu ya. Nah, fenomena elastis atau kaku ya, itu bisa dilihat dari kemiringan dari garis yang dihasilkan dari prinsip pengujian tarik tadi, yang dinyatakan dalam modulus elastisitas atau E. Kemudian variabel E ini ya, variabel E ini biasanya ya dinyatakan dalam satuan Newton ya, Newton meter persegi atau Pascal. Kalau di logam itu rata-rata mungkin ada yang 45 gigapascal ya, 45 untuk material logam yang umumnya ya, seperti itu. Nah, karena sifatnya elastis, maka deformasi elastis ini juga biasa disebut sebagai deformasi yang tidak permanen. Kenapa? Karena fenomenanya adalah ketika beban itu dihilangkan ya, misalkan ini pada gambar yang ada di sebelah kiri ini saya tunjukkan gambar potongan dari hasil uji tarik yang dibahas pada slide sebelumnya, di mana ketika beban ya, ini kalau sumbu Y-nya adalah beban atau tegangan, kemudian X-nya adalah regangan atau pertambahan panjang. Nah, ketika beban ini dihilangkan ya, misalkan saya mau pengen misalkan di titik sini, ini saya hilangkan bebannya, benda itu akan mengalami tadi kan sudah mengalami panjang ya, tetapi karena prinsipnya elastis, dia akan kembali lagi ke bentuk semula ya. Ketika beban ini dihilangkan, maka pertambahan panjangnya akan kembali ke semula atau nol ya. Fenomena itu bisa dilihat dari ketika Anda melihat prinsip uji tarik itu hasilnya adalah lurus ya. Di sini ada namanya P ya. Di sini adalah batas di mana sifat elastis pada bahan dengan plastis pada bahan. Jadi sifat elastis itu ada di sini. Kalau kita tarik ada di sebelah kirinya garis vertikal ini. Yang artinya ketika beban itu dihilangkan akan kembali ke bentuk awal atau panjang awal ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan melewati ini ya, ini nanti akan kita bahas pada pembahasan slide berikutnya. Ini namanya plastis. Jadi elastis itu areanya ada di sini nih. Ketika saya beri beban, kalau di sini spesimennya logam ya yang saya uji tarik, logam itu akan mengalami panjang sampai ke titik ini ya. Kemudian karena saya hilangkan, maka benda itu tidak
tidak bertambah panjang, tetapi dia akan kembali lagi di sini. Itu adalah sifat elastisnya bahan. Di logam pun juga masih ada sifat elastisnya, ya, makanya nanti mungkin dibuktikan waktu kita pengujian. Ya. Besarnya, ya, untuk menyatakan bahwa oh ini adalah benda yang elastis, ya. Oh ini logamnya sifatnya lebih elastis dari logam, misalkan logam A lebih elastis dari logam B, ya, atau misalkan logam ST37 itu lebih elastis dari logam misalkan besi cor misalkan. Nah, fenomenanya dari mana kita bisa tahu? Ya kita uji tarik, lalu kita lihat di sini kalau hasil uji tariknya semakin tegak, ya, kemudian kalau material satunya itu semakin landai, berarti yang ini lebih kaku, yang ini lebih elastis, ya. Nah, untuk menyatakan itu dinyatakan dalam E, modulus elastisitasnya, di mana rumusnya sigma tegangan sama dengan modulus elastisitnya dikalikan dengan regangannya. Jadi E ini bisa juga dikatakan sebagai satuan yang menyatakan seberapa elastis dari bahan. Nah, kalau dilihat ini fenomenanya seberapa tegak atau seberapa landai dari hasil uji yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian dari contoh beberapa hasil uji tarik logam, ya, yang umum itu, ya, bisa dilihat dari tabel. Biasanya modulus elastisitasnya sudah ada, ya. Biasanya kita bisa juga mencarinya dengan menguji, tapi juga ada beberapa material yang secara umum ini hasil modulus elastisitasnya adalah di angka ini, ya, seperti yang ada pada tabel 31. Jadi ini digunakan untuk mencari seberapa elastis dari material yang sudah kita atau yang akan kita pakai, ya. Kalau misalkan kita mau merancang sebuah mesin misalkan, ya, berarti kita akan harus tahu terlebih dahulu bahan yang dipakai ini mempunyai sifat apa, kan gitu, ya. Nah, sifat elastisnya seberapa besar, ya. Nanti ketika kita terapkan kalau dibuat di bangunan mesin menerima beban-beban apa saja, nah itu bisa kita bisa cari, gitu, ya. Nah, dalam skala atomik, ya, deformasi elastis diartikan sebagai perubahan kecil pada jarak antar atom dan teregangnya ikatan antar atom, ya, apabila ini dianalogikan atau diilustrasikan secara atomik pada saat fenomena deformasi elastis itu terjadi, ya, kita lihat bahwa ikatan di antara dua buah atom, ya, sama dengan pegas, ya, maka deformasi elastis adalah peregangan pegas, ya, yang akan kembali ke posisi semula jika tegangan ini dilepaskan. Jadi ada 3 fenomena. Kondisi awal, ya, seperti ini bagian yang diambil, ya. Kemudian kondisi awalnya masih seperti ini, kemudian diberi beban kecil, ya, atau masih di bawah garis elastisitasnya tadi, ya, beban F ini, ya. Kemudian jarak antar atomnya meregang seperti yang ada pada pegas atau pir, ya, atau ya pir, ya. Kemudian ketika dikembalikan lagi atau dihilangkan, ya, ini kembali lagi ke beban 0, maka dia masih kembali ke semula. Jadi yang meregang itu atom-atomnya. Namun apabila ini melewati batas, ya, berarti dia tidak bisa kembali lagi. Nah, sampai mana batasnya, ya, itu perlu diuji. Nah, coba dilihat pada gambar 39 ini, ya.
ketika tegangan tarik diberikan pada sebuah material, ya, ini arah perpanjangan bebannya pada arah ini ya, Z. Ya, berarti kalau ini dibuat ilustrasi lagi pada balok seperti ini, ada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Berarti untuk beban tarik hanya ke arah sumbu Z ya, karena biasanya disebut sebagai perpanjangan. Nah, akibat dari perpanjangan arah ini akan membentuk seperti ini ya. Jadi akibat adanya gaya F ini akan mengakibatkan perubahan bentuk seperti yang ada pada gambar ini. Nah, pada akibatnya ketika perpanjangan pada arah ini terjadi, ya, maka diikuti pula fenomena perpendekan pada arah-arah yang lain, ya, pada arah lateral, arah X dan arah Y. Karena arah Z-nya bertambah panjang, maka material itu mempertahankan bentuknya, tetapi mengalami perubahan bentuk atau mengalami perubahan arah pada sisi yang lain, arah X dan arah Y, ya. Hanya disebut sebagai di sini regangan ke arah X dan regangan ke arah Y. Tapi sifatnya adalah perpendekan. Jadi kalau kita tarik ke arah sumbu YZ, yang mengalami perpendekan adalah arah lateral, arah X dan Y. Nah, makanya biasanya disebut sebagai rasio Poisson. Ya, fenomena ini disebut rasio Poisson, yaitu atau biasa didefinisikan sebagai rasio antara tegangan, ya, ke arah aksial yang dialami di sumbu Z ini dan ke arah lateral, arah Y dan X. Jadi perbandingan antara perubahan panjang berupa panjang, ya, ke arah sumbu Z terhadap perpendekan dari arah yang lain, yaitu X dan Y. Karena kan memang kalau kita menarik material berarti ada bagian yang mengecil. Lah, mengecilnya itu kan berkurang. Berarti ada bagian yang bisa dibandingkan dari keadaan semula, di mana ini adalah keadaan semula yang tanpa beban. Nah, perbandingan itu dinyatakan dalam V atau rasio Poisson atau Poisson ratio, ya. Rumusnya adalah kalau arah X, ya, X ini negatif, X atau epsilon X atau pergangan ke arah sumbu X dibagi dengan ke arah sumbu Z, sama dengan pergangan yang arah lateral sumbu Y dibagi dengan epsilon Z atau ke arah perpanjangan, ya. Nah, tanda negatifnya ini, ya, harus dimasukkan, ya, harus selalu dimasukkan supaya apa? Nah, nilainya nanti selalu positif. Karena untuk, ya, X, ya, sama regangan X dan regangan Y ini berlawanan, ya, arahnya kan berlawanan terhadap perpanjangannya, kan gitu, ya. Nah, biasanya untuk logam itu perbandingan rasio Poissonnya adalah sekitar antara 0,25 sampai 0,35 seperti yang ada pada tabel yang sebelumnya, ya. Saya tunjukkan lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk aluminium, ya, sekitar ini. Artinya apa? Kalau semakin besar rasionya berarti perubahan atau perbedaan antara arah perpanjangannya dengan perpendekannya tadi atau
fenomena ya, perubahannya ini kalau semakin besar berarti semakin ini ya, semakin besar perbedaannya, semakin dimensinya akan semakin terlihat jelas ya. Jadi kalau ditarik ya ke arah sumbu Z, perbedaannya sangat ekstrim antara perbandingannya ke arah sumbu Z yang mengalami beban tarik atau mengalami perpanjangan dengan bagian yang lain yang justru mengalami perpendekan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah fenomena deformasi plastis ya. Pada sebagian besar logam ya, deformasi elastis itu hanya terjadi hingga regangan 0,05% ya, jadi sangat sedikit atau sangat kecil ya. Nah, meskipun fenomena itu ada, jadi dikatakan bahwa logam itu elastis, iya, karena memang terjadi fenomena di mana ketika diberi tegangan atau beban sampai pada batas tertentu, dengan beban tertentu itu, kemudian ketika beban itu dihilangkan, maka beban itu atau pertambahan panjang dari material itu akan kembali lagi ya, artinya kan masih dalam batas elastis. Jadi meskipun terlihat bahwa yang biasanya kita sebut elastis hanya berupa material-material non logam misalkan seperti karet ya, tapi logam pun juga punya fenomena elastis walaupun hanya kecil ya, 0,05%. Nah, kita tadi berbicara tentang elastis, nah, di mana hukum Hooke itu berlaku. Nah, apabila material itu terus terdeformasi atau diberi beban, kemudian terjadi perubahan, kemudian material itu ketika dihilangkan akan kembali lagi atau biasa disebut sebagai fenomena elastis, itu masih berlaku hukum Hooke. Nah, tapi apabila material itu terus dideformasi sampai melewati batas ya, maka hukum Hooke tidak berlaku lagi ya. Yang terjadi adalah deformasi plastis ya. Material akan terus mengalami perubahan ya, contohnya misalkan ini, dia akan mengalami perubahan panjang tetapi tidak akan kembali lagi ke bentuk semula ketika bebannya dihilangkan ya. Jadi deformasi plastis ini bisa juga disebut sebagai deformasi permanen ya, dimana jika beban dilepas, benda tidak akan lagi kembali ke bentuk awal ya. Contoh misalkan di sini ya, batasnya ini ketika saya beri beban sampai segini, dia akan kembali lagi ke bentuk 0. Tetapi kalau beban ini saya teruskan melewati batas P, maka dia akan kembali lagi di sini. Dia akan terdeformasi permanen ya. Kita bisa lihat dari perspektif atom ya, di gambar 311. Deformasi plastis berhubungan dengan pemutusan ikatan dengan atom tetangganya. Jadi kalau yang sebelumnya itu dideformasi, nah, pada kondisi awal, kemudian ketika dikasih beban yang masih di bawah batas elastisnya, dia hanya meregang, kemudian ketika dihilangkan kembali lagi ke 0. Tapi berbeda dengan ketika terjadi deformasi plastis, maka akan memutuskan hubungan ya, memutuskan ikatan dengan atom-atom di sebelahnya atau di samping-sampingnya ya. Jadi ketika bebannya dilepas, mereka nggak bisa kembali lagi ya, jadi atomnya sudah terpisah ya di dalamnya. Nah, titik di mana deformasi elastis berubah menjadi plastis ini ada di titik P ini, atau biasa disebut sebagai batas proporsional ya, kalau di sini ditunjukkan oleh titik P.
Memang terkadang posisi titik P ini agak sulit ditentukan ya, nggak seperfect seperti yang ada pada grafik ini, bisa jadi seperti ini nih. Ya. Kenapa? Hal ini disebabkan titik berhenti proporsionalitasnya antara tegangan dan tegangan itu nggak jelas. Jadi kadang dia masih punya misalkan masih naik, bisa masih turun, bisa naik, belum stabil. Ya, biasa fenomena seperti ini kita bisa dapatkan nanti ketika kita menguji, itu pasti ada di mana fenomena terjadi kadang naik turun naik turun naik turun sebelum stabil membentuk sebuah kurva seperti ini. Makanya dikatakan tidak jelas. Nah, dalam kasus ini ya biasanya disepakati atau diberlakukan di mana uji tarik itu dinyatakan ditarik aja di garis lurus. Ya, kalau ini seperti ini, kalau misalkan seperti ini tarik garis seperti garis regresi lurus, ya, di mana besarnya ini disepakati 0,2% atau 0,002 ya, atau 0,2%. Nah, ini biasanya disebut sebagai metode offset. Ini untuk memudahkan kalau fenomena sebenarnya itu seperti ini, karena ini susah kita mencari nanti di mana batas proporsionalitasnya ini, maka dibuat metode ya. Kita tarik aja ke geser di sini, kalau semua logam itu 0,2% atau 0,002 ya, kita tarik offset sejauh 0,002, lalu kita tarik garis yang sejajar dengan garis ini sampai menyentuh ke kurva ya. Sampai ke kurva. Nah, perpotongannya ini nanti ya antara garis lurus dengan kurvanya ini disebut sebagai tegangan luluh ya, tegangan luluh atau yield strength ya. Jadi hasil dari metode mengoffset tadi ya, kalau di sini ini kita nggak jelas nanti bisa naik turun seperti yang saya tunjukkan pada kursor saya ini. Nah, makanya kita offset, kita tarik di sini. Nah, kita tarik di sini, kemudian garisnya harus jajar dengan ini. Kita tarik sampai menyentuh kurva. Nah, itu biasanya didapatkan namanya tegangan luluh. Nah, tegangan luluh itu ya, biasanya disebut sebagai yield strength yang dinyatakan dalam sigma Y. Ya. Kalau yang tadi ini adalah sigma ya, tarik ya, tapi kalau tegangan ya, tapi kalau sudah menyentuh garis ini namanya sigma Y atau yield ya, berarti itu tegangan luluh. Atau bisa kita jadikan acuan bahwa tegangan luluh ini adalah batas antara daerah elastis dengan daerah plastis ya. Jadi fenomenanya plastis ya, itu dimulai dari sigma Y atau tegangan luluh ya. Sebelum menyentuh tegangan luluh berarti masih plastis ya. Walaupun di tegangan luluh sendiri biasanya ada seperti ini. Jadi kita offset saja ya, biar bagus grafiknya, biasanya kita offset saja seperti ini. Nah, ini sudah kesepakatan ya. Kalau di misalkan di pengujian ya, yang dipakai adalah yang teroffset seperti ini supaya tahu batas dari proporsionalnya itu di mana, P-nya itu atau tegangan luluhnya itu di mana kan gitu ya. Nah, satuan dari tegangan luluh itu sama ya, MPa megapascal. Nah, kemudian dari beberapa baja ya, baja karbon rendah, transisi dari deformasi elastisnya memang terlihat lebih jelas ya, fenomenanya itu lebih jelas kalau baja itu karbonnya rendah, tapi juga masih tidak seperfect ya. Kalau ini perfect, misalkan titiknya ada di sini kemudian lewat dari ini sudah plastis, tapi biasanya kalau pengujian sebenarnya masih ada, cuma kalau untuk baja yang sifatnya karbonnya rendah itu lebih mudah terlihat ya, lebih jelas biasanya seperti itu.
Nah, biasanya ada yang namanya titik luluh atas dan titik luluh bawah, ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa simpulkan yang dinamakan kekuatan tarik itu yang mana. Ya, jadi kalau kita sudah melewati fenomena di sini tadi sebenarnya ada P, ya ini tegangan, kemudian sampai ke batas yield strength-nya, fenomena adalah plastis. Nah, biasanya yang dimaksud dengan kekuatan tarik itu kita bacanya di mana? Apakah ketika sampai patah, atau di maksimal, atau di luluhnya? Kita mendefinisikan kekuatan tarik dan mencatat hasil dari kekuatan tarik itu yang mana, ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan bagaimana kita mau gunakan material yang kita uji ini digunakan untuk konstruksi apa, ya. Jadi kita misalkan sekali uji, ya, sekali menguji uji tarik, ya bermacam-macam kekuatan tarik yang kita dapatkan, ya. Kekuatan tarik ketika yield strength, atau kekuatan tarik maksimum dari material itu, di mana fenomena maksimum itu terjadi ketika ada di puncak. Beban yang diterima oleh spesimen itu ketika di puncak. Ketika di puncak, apakah ini bisa hanya dikatakan sebagai kekuatan tarik? Ya, tergantung nanti mintanya kita itu mau digunakan untuk apa, kan gitu ya. Atau ketika patah, sampai patah, ya. Misalkan, ya, Anda punya project mau dibuat untuk membuat sebuah bangunan mesin. Bisa dilihat dari fenomena uji tariknya. Ya, misalkan mau dibuat untuk poros engkol, ya, poros engkolnya di mana? Di mesin motor bakar, ya, yang terhubungan dengan torak, kan gitu ya. Misalkan stangnya itu mau saya buat, tapi saya harus menguji dulu materialnya itu dari apa. Misal kalau saya mengambil dari hasil pengujian, misalkan torak tadi saya potong, kemudian saya buat spesimen, ya, kemudian saya tarik, ya, kemudian saya dapatkan grafik seperti ini. Nah, kalau Anda katakan, ya, misalkan Anda mengatakan kekuatan tariknya itu maksimumnya adalah misalkan sekian, ya, misalkan 5 megapascal misalkan, ya. Ya, artinya Anda memakai material yang Anda gunakan dengan kekuatan tarik maksimal. Tapi fenomenanya ketika kita merancang, ya, kita lihat di sini, ketika dia melewati batas luluh, artinya dimensi dari part yang Anda buat itu sudah berubah. Kalau dari fenomenanya misalkan sudah mengalami bengkok, sudah mengalami pengecilan, atau dan lain-lain, ya, yang artinya itu sudah fail atau sudah rusak, dikatakan sudah tidak bisa dipakai lagi, karena di dalam mesin itu yang dibutuhkan kepresisian, ya. Jadi berubah dimensi akan mengalami perubahan-perubahan fenomena yang lain, jadi akan mengganggu mekanisme kerja yang lain. Ya, jadi alangkah baiknya ketika kita menguji tarik, kalau itu digunakan untuk bahan bangunan mesin, ya, misalkan untuk yang menuntut kepresisian tinggi, berarti batasnya ada di yield. Jadi kekuatan tarik yieldnya yang diambil, berarti untuk menetapkan saya memilih bahan A, bahan B, bahan C itu dari kekuatan tarik yieldnya. Misalkan saya punya 5 pilihan, nanti saya buat spesimen semua. Dari 5 pilihan material itu saya buat untuk spesimen, lalu saya uji satu-satu yang mana yang paling bagus. Nah, yang dimaksud dengan bangunan mesin atau kita mau merancang mesin, berarti kita hanya harus memperhatikan yieldnya saja. Karena apa? Ketika kita masuk di tegangan maksimum, kalau Anda pakai kekuatan tarik maksimum, maka bisa dikatakan benda ini sudah rusak. Ya, tidak bisa digunakan acuan untuk kekuatan tariknya, apalagi sampai ke patah, kan gitu ya. Nah, berbeda ketika di orang sipil.
misalkan menguji jembatan, ya, betonnya itu sampai kekuatan berapa. Nah, yang diambil adalah kekuatan maksimalnya. Ya, karena apa? Karena ketika dia diberi beban, ya, orang sipil misalkan masih menganggap bahwa fenomena berubah bentuk menjadi lebih kecil, tetapi dia masih kuat menahan beban, itu masih bisa digunakan, ya, masih bisa digunakan dan masih dalam tahap batas toleransinya. Ya. Jadi pertanyaannya, kekuatan tarik itu apa? Ya, kekuatan atau batas maksimal dari material itu menahan beban tarik. Nah, beban tarik yang dimaksud sesuai peruntukannya, beban tarik yang di posisi mana? Apakah kita menggunakan yield, apakah kita menggunakan batas maksimum, atau ketika fracture atau patah, ya, seperti itu. Nah, berikutnya, selain sifat, ya, mekanik bahan dari beban tarik tadi atau pengujian tarik tadi, sifat apa yang bisa kita ambil dari pengujian tarik itu, ya, selain kekuatan tarik tadi, kita bisa dapatkan juga sifat tangguh, ya, dari material yang kita uji, ya. Sifat tangguh itu apa? Ya, sifat tangguh itu adalah kemampuan material menyerap energi, ya, beban yang ada ini atau energi yang ada ini, hingga material itu menjadi patah, berarti di posisi B, ya. Kalau di sini berarti sampai F, ya. Nah, selain dari kekuatan tarik tadi, kita bisa juga dapatkan sifat tangguh dari material itu dari pengujian tarik ini. Nah, material yang tangguh, ya, material yang tangguh itu disebut tangguh jika memiliki kekuatan dan keuletan yang tinggi. Padahal kekuatan dan keuletan di sini adalah sesuatu yang bisa dikatakan saling bertolak belakang, ya. Nah, pada kondisi pembebanan statis, ketangguhan itu dapat diketahui dengan mengukur luas daerah yang ada pada bawah kurva tegangan-regangan ini, ya. Ini di gambar 314 menunjukkan bahwa material B ini lebih tangguh daripada, atau B aksen ini lebih tangguh daripada material B karena menyerap energi lebih banyak sebelum patah. Fenomena ditandai dengan luasan yang lebih luas daripada B yang ini. Jadi material B yang B aksen ini, kalau kita hitung luasannya adalah lebih luas dari ini, berarti artinya dia lebih tangguh, ya, lebih tangguh karena menyerap energi yang lebih banyak untuk sampai mematahkan spesimennya ini, ya. Biasanya dinyatakan dalam satuan joule, ya, satuan energi. Nah, apakah material yang tangguh itu selalu bersifat getas? Apakah bersifat elastis? Ya, kita belum tahu. Berarti kita harus mengukur luasannya terlebih dahulu. Ada material yang misalkan saking elastisnya bisa dikatakan tangguh karena apa? Ya, kalau misalkan itu kita tarik garis seperti ini, dia tidak perlu untuk membutuhkan gaya yang besar atau tegangan besar untuk merubah dimensinya atau mendeformasi. Tapi cukup misalkan ini, kalau ini saya katakan angkanya di sini 10, di sini 7. Kalau saya punya material yang misalkan hanya sampai di sini, ini katakanlah 3, ya. Dengan 3 saja sudah bisa berubah misalkan dimensinya sejauh, nah, misalkan ini di sini adalah persen hingga 100 lebih persen, misalkan gini, melebihi dimensi awalnya. Dia susah ditaklukkan. Nah, misalkan seperti ini, ya, terus sampai di sini. Nah, kan luas di sini, lebih luas dari material ini. Tetapi hanya perlu sedikit
sedikit apa? Sedikit gaya untuk merubah dimensinya, tapi lebih susah mematahkannya. Ya. Jadi sifat tangguh itu bisa jadi tangguhnya arah elastis, ya, atau tangguh karena dia butuh tenaga yang besar untuk mengalahkan atau mematahkan material itu, tapi dengan daerah atau perubahan dimensi, perubahan deformasinya yang lebih kecil. Jadi tangguh itu bisa diartikan sebagai seberapa banyak energi yang diserap atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mematahkan material itu. Contoh ini misalkan kalau tadi B ini lebih rapuh, ya, kebalikannya dari tangguh itu kan rapuh. Walaupun fenomenanya Anda harus mematahkannya ini di angka misalkan ini 10, ini 7. Ya, kalau pakai B aksen ini mesin uji tariknya tidak, ya, lebih kecil angkanya, tapi lebih lama karena ini biasanya berhubungan dengan waktu juga, dan lebih ulet, ya. Jadi ini material yang lebih tangguh itu bisa dikatakan adalah material yang B aksen. Tetapi gaya yang diperlukan untuk mematahkan itu lebih besar B, tetapi lebih tangguh ini, ya, seperti itu. Nah, fenomena itu juga bisa dilihat dari patahan, ya, apakah dia rapuh ulet atau getas, bisa dilihat dari patahan. Kalau patahannya seperti ini, kalau sampai nanti uji kemudian melihat fenomena patahnya seperti ini, terjadi necking, terjadi pengecilan terlebih dahulu sebelum, atau penciutan, ya, sebelum terjadinya patah, berarti bisa dikatakan material yang Anda uji itu lebih ulet, ya, lebih ulet. Lalu berikutnya getas, itu biasanya fenomenanya tidak terjadi pengecilan atau terjadi pengecilan tapi sangat kecil sehingga tidak terdeteksi, lalu patah, ya, tidak terjadi penciutan. Nah, makanya mungkin bisa dilihat dari ini hasil patahannya, ya. Kalau kita membandingkan, ya berarti ini lebih getas. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan apakah nanti kita mengetahui material itu tangguh, kemudian ulet dan sebagainya, kita akan adakan praktek, ya, nanti mungkin di semester berikutnya untuk mengetahui seberapa tangguh, seberapa ulet, seberapa kuat, ya, dari material itu. Demikian untuk mata kuliah pengetahuan bahan teknik pada pertemuan 3 ini, ya. Next kita akan berbicara tentang sifat mekanik yang berhubungan dengan pengujian kekerasan, ya, pada bagian yang kedua. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.